Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, kita rayakan pesta Kristus Sang Raja. Apa artinya Kristus itu Sang Raja Allah semesta alam? Yaitu bahwa Yesus Kristus adalah penentu kehidupanku. Yesus adalah gembalaku. Dialah yang tuntun hidupku. Dia menuntut agar aku mengikutinya. Dia memang tak memaksa, namun ku tahu di luar dia aku hancur. Yesus adalah Raja yang mengadili. Menjadi kelihatan bahwa hidup itu menuntut pertanggungjawaban. Tanpa pertanggungjawaban, maka kualitas kehidupan akan merosot. Kemanusiaan terancam. Hidup manusia tidak dihargai. Orang omong tentang penggal, memenggal, semudah bicara tentang potong kue ulang tahun. Orang muda melakukan aborsi, lancar mengucapkan kata-kata jorok. Saudara, perbuatan sehari-hari adalah penanda kita percaya akan Yesus. Ternyata setiap yang kita kerjakan itu memiliki nilai. Ada akibatnya. Ternyata perbuatan-perbuatan biasa yang kita lakukan memiliki akibat yang tak terpikirkan. Bahwa ketika kita seenaknya pecat orang tanpa dasar misalnya, ini bisa menghancurkan hidup sebuah keluarga. Yang berarti menghancurkan kemanusiaan. Bahwa menghancurkan hidup sesama yang tak berdaya, itu ternyata menghina Tuhan sendiri. Yesus adalah Raja sebagai hakim terakhir. Artinya hanya pada Dia kita bisa menaruh harapan. Di hadapannya tak ada yang bisa mengelak. Tak ada yang jadi pendukung kita yang bisa menggertak hakim bahwa kita punya masa. Di dunia ini seseorang hanya karena status tertentu memang bisa merasa kebal hukum. Dan sejauh-jauh dalam gereja juga demikian. Misalnya seorang imam yang sudah kurang ajar sekalipun akan selalu dibela oleh umat kadang-kadang. Alasannya kasihan imamatnya. Ya misalnya. Pada saat kematian saudara, ternyata kita sama, tak ada apa-apanya. Kematian adalah saat kebenaran dinyatakan. Tanpa kematian dan pengadilan terakhir, maka hidup menjadi keputusasaan dan tak punya nilai. Hidup di bumi senantiasa tak adil dan tak memuaskan. Pesta ini mengajak kita untuk memandang serius hidup kita. Kita tak boleh sesuka-sukanya hanya karena merasa hebat, punya status tertentu. Pada waktu mati atau pada kematian, segala kehebatan, ilmu dan kepercayaan berhala jadi tak berguna. Mengaku Yesus Sang Raja adalah menjalani hidup yang bertanggung jawab. Tak boleh orang hidup seenaknya atau seadanya. Kita hidup bertanggung jawab. Maka di Gurun Yehezkiel menjadi jelas bagi kita. Membaca kitab Nabi Yehezkiel, yaitu perhatikan yang lemah, yang sakit, yang terserak. Bila tidak, Tuhan copot kita dari kehidupan. Ini yang membuat saya berpikir keras tentang pelayanan saya sebagai seorang imam.
Yaitu jangan sampai saya tidak melaksanakan tugas cura animarum, yaitu merawat jiwa-jiwa. Jangan sampai ada umat yang saya abaikan karena misalnya saya sakit hati, telah digosipkan, atau bahkan dilaporkan ke uskup misalnya, ya toh. Maka ini kujadikan alasan, misalnya tak beri dia pelayanan sakramen orang sakit, tidak mau rayakan misa requiem untuknya kalau mati, umpamanya saja ya. Artinya saya tak menjalankan cura animarum suprema lex. Bila dalam hidup bernegara saja ada pejabat dicopot karena tak praktekkan prinsip salus populi suprema lex, begitu juga dalam gereja. Bila tak praktekkan cura animarum, perawatan jiwa sebagai prinsip, maka Nabi Yeskiel menegur Tuhan yang copot orang demikian dari jabatannya, yaitu menjadi seorang imamnya. Ini konsekuensi dari mengimani Yesus, Raja semesta alam. Pesta hari ini sadarkan kita untuk satu, hidup yang bertanggung jawab. Kedua, Tuhan hadir dalam kehidupan. Ketiga, Tuhan akhirnya nyatakan kuasanya. Keempat, kebenaran akan ditunjukkan kepada kita dan kita tak bisa mengelak. Yang kelima, jangan remehkan sesama, karena dalam sesama hadir Tuhan Yesus. Saudara, pesta hari ini menunjukkan bahwa hidup kita penuh harapan. Amin. Saya Pastor Antoni datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Sungguh Binasa.